Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, ia meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada tanggal 3 Desember 2023, kita memasuki minggu Advent yang pertama. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari Minggu ini bercerita atau mengisahkan tentang berjaga-jaga. Kita memahami Advent itu sebagai sebuah masa penantian ya. Kita menantikan kehadiran ya Sang Mesias. Tetapi kalau dipahami lebih jauh, Advent itu ya bisa penantian yang kita sebut sebagai penantian saat ini, dan juga penantian akan kedatangan Tuhan Yesus dalam sabda yang menjelma menjadi manusia, dan penantian definitif yaitu penantian Kristus sebagai Raja yang kemudian akan menjadi hakim atas kita ya. Dia sebagai Raja yang berkuasa, yang kemudian menjadi yang memiliki kekuasaan atas alam maut dan mempunyai kuasa untuk menentukan atau menempatkan kita dalam posisi yang telah disediakannya untuk kita masing-masing. Dan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan ini, Tuhan Yesus menekankan berjaga-jaga. Dalam konteks masa Advent ini, berjaga-jaga kita bisa pahami sebagai sebuah momen di mana kita bertobat. Bertobat atau kita membangun niat untuk bertobat. Dalam arti ini, kita diajak untuk berpuasa sedemikian rupa, lalu kemudian berdoa, bermati raga, dan berusaha untuk meninggalkan cara-cara hidup yang lama, lalu memulai sesuatu hidup yang baru, hidup di dalam Tuhan. Sehingga ada sebuah kepantasan bagi kita nantinya menyambut Sang Mesias yang akan datang. Yohanes Pembaptis ya, yang nanti kita akan dengar tokoh itu ditampilkan dalam liturgi. Dia menyuarakan arti pertobatan itu ya. Untuk dia menyuarakan pertobatan, dia mempersiapkan jalan. Tentu jalan yang dimaksud itu adalah jalan menuju Tuhan, atau istilahnya itu mempersiapkan pendengarnya waktu itu untuk menyambut Mesias yang akan datang. Dia sebagai nabi mempunyai tugas itu, mewartakan pertobatan kepada para pendengarnya, dan siapa yang mau bertobat untuk setidaknya datang kepadanya dan dibaptis sebagai bentuk tanda tobat. Dan juga dalam konteks kita pada masa Advent ini, berjaga-jaga
lebih kita maknai pada sikap hati kita yang perlu kita jaga, ataupun pikiran kita yang perlu kita jaga. Hati tentu kita mengendalikan diri kita ya dari berbagai keinginan, nafsu yang mungkin mengerus pikiran kita, mengerus tenaga kita, tetapi mempunyai suatu tujuan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok ya. Ya, melalui tindakan-tindakan kita yang mungkin tidak terpuji. Jadi masa Advent ini bagi kita umat Katolik, Kristen, mempersiapkan diri itu, ya itu tadi, mengendalikan diri, hati kita dijaga dengan baik. Dan pikiran kita pun demikian, mengolah pikiran kita dalam kesadaran iman ya, di mana kita diarahkan untuk setidaknya selalu berpikir hal-hal yang positif tentang diri sendiri, sesama, dan juga tentang dunia pada umumnya. Dan tentu diisi juga apa yang kita sebut dengan doa. Jadi masa ini merupakan masa di mana kita mendekatkan diri selalu dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Ya, dengan demikian ya, kepantasan itu sekiranya meskipun bagi kita hanya bagi Allah mungkin tidak begitu sempurna untuk kita lakukan, tapi bagi kita yang beriman kepadanya, itulah usaha kita. Dan tentunya satu hal yang perlu juga dilakukan adalah tindakan nyata ya, berbagi kepada sesama, mengasihi sesama ya, dengan hal-hal yang kita punya ataupun dengan cara-cara kita sendiri membangun dunia, membangun kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudari, sekiranya itulah makna awal ya, Tuhan mengajak kita pada minggu Advent yang pertama ini untuk berjaga-jaga ya, berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita dengan baik, hati kita, pikiran kita, dan segala hal yang meski kita jaga ya, sembari membangun sebuah relasi yang baik dengan Allah lewat doa kita dan berbagi pada sesama yang memang membutuhkan kehadiran kita. Teman-teman, tentu Yesus tadi mengandaikan seorang tuan rumah akan pergi, lalu dia mempercayakan rumahnya itu kepada para penjaganya. Para penjaga itu harus bersiap selalu kapan kembalinya tuannya itu. Kalau tidak siap, pasti tuannya itu akan marah ya. Tetapi ketika kita siap sedia menyambut kedatangan tuannya, pasti akan memuji kita, akan memberikan apresiasi kepada kita. Setidaknya gambaran ini mau mengatakan bahwa kedatangan Tuhan yang mau melawat kita, setidaknya ada kesiapan dari diri kita ya. Itu tadi pertobatan dan juga membangun sikap doa serta mengekspresikan pertobatan itu dalam tindakan nyata, berbagi kepada sesama yang membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan uluran tangan kita. Di sekitar kita tentu ada banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan kehadiran kita. Sekecil apapun yang kita berikan berguna bagi mereka yang membutuhkannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Selamat memasuki masa tobat ini. Selamat memasuki suatu momen perjumpaan yang intensif dengan Allah lewat doa-doa kita, dan selamat berbagi, bertindak kasih kepada sesama yang membutuhkan kehadiran kita. Semoga minggu Advent ini, minggu Advent yang pertama ini memberikan makna yang baik untuk kita, agar nantinya kita senantiasa menjadi pantas bagi Tuhan yang akan datang melawat kita, mengunjungi kita manusia yang berdosa ini. Dan sekiranya momen Advent ini juga memberikan ruang kepada kita untuk membangun kesadaran iman bahwa hidup kita ini senantiasa berawal dan akan berakhir pada Allah sendiri, di mana kedatangan Tuhan, penantian kita akan kedatangan Tuhan yang definitif sungguh menjadi momen yang kita tunggu, kita nantikan, di mana kita setidaknya ditunjuk oleh Tuhan menempati posisi yang pas untuk kita masing-masing.
Semoga iman kita semakin diteguhkan. Amin.